Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Juniarti Dewi, mahasiswa STISTNB Bandung, NPM 103919009. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kreativitas dan inovasi. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan ke-9 tentang konsep implementasi dan inovasi produk. Dalam konsep implementasi dan inovasi produk ada beberapa kerangka, yaitu pertama proses internal bisnis, yang kedua product and service development, yang ketiga market requirement. Dalam kerangka-kerangka tersebut terbagi dalam beberapa tahapan juga. Yang pertama proses internal bisnis. Dalam proses internal bisnis ada tahapan. Yang pertama tahapan proses produksi produk agar efektif dan efisien. Yang kedua alokasi sumber daya. Yang ketiga kebutuhan biaya. Yang keempat komitmen. Next, kerangka yang kedua product and service development. Product and service berfokus pada produk yang fresh, baru, dan fokus pada delivery channel produk agar sampai kepada customer yang tepat. Mungkin dalam tahapan ini strategi yang saya lakukan adalah dengan melakukan inovasi dengan produk. Mungkin bisa saja produk yang memang sudah ada tapi diinovasi kembali menjadi lebih menarik dan berbeda dari yang lainnya. Terus melakukan delivery channel seperti sosial media, atau sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang membuka lapak kita untuk berjualan agar dapat sampai dengan mudah kepada customer atau pelanggan dengan tepat. Yang ketiga, kerangka yang ketiga adalah market requirement. Dalam market requirement berbagi dalam beberapa tahap juga. Yang pertama adalah keinginan konsumen, yang kedua kebutuhan konsumen. Tentunya dalam memproduksi atau membuat sebuah produk kita harus memperhatikan keinginan serta kebutuhan konsumen agar kita tahu apakah produk yang kita akan sampai atau akan laku di pasaran atau tidak. Yang ketiga kesesuaian manfaat untuk konsumen. Yang keempat keadaan tertentu, musim hujan, musim panas, lebaran, bahkan kondisi wabah seperti saat ini. Mungkin dalam pandemi wabah yang saat ini sedang pandemi ya, ada beberapa usaha yang menurun, ada beberapa perusahaan yang gulung tikar, mungkin juga ada beberapa karyawan yang dirumahkan. Nah, sebenarnya dalam kondisi seperti ini pun kita bisa membuat peluang bisnis. Contohnya kita bisa memproduksi alat pelindung diri seperti masker, APD, ataupun kita bisa membuat zat-zat seperti hand sanitizer ataupun zat disinfektan dengan produk kita sendiri. Nah, kita bisa memanfaatkannya. Next, dalam tahapan implementasi inovasi produk ada konsep generation. Yang pertama ada konsep generation atau konsep general. Yang kedua tahap screening atau penyaringan. Yang ketiga adalah primary product. Yang keempat adalah product evaluation and improvement. Yang kelima production developing process. Yang keenam monitoring and evaluasi. Akan saya jelaskan tahapan yang pertama, yaitu konsep generation atau konsep general. Mengawali proses inovasi produk yang harus tergambar konsep bisnis secara keseluruhan terkait pemilihan produk, supply chain, strategi pemasaran, operasional, kebutuhan biaya, proyeksi jumlah produksi dan estimasi harga jual dengan memperhatikan kesesuaian manfaat untuk konsumen atau customer need dan atau customer want.
Nah, dalam tahapan ini kita harus memperhatikan apa yang benar-benar dibutuhkan customer atau pelanggan, serta apa yang memang diinginkan oleh customer atau pelanggan, agar produk yang kita buat tepat sasaran serta tidak serta laku gitu ya. Kita harus memperhatikan itu. Tahapan yang kedua adalah tahapan screening atau penyaringan. Pada tahapan ini diperlukan analisa dengan prinsip pemikiran konvergen untuk seleksi dan membuat skala prioritas dari ide yang muncul terhadap inovasi produk yang akan dieksekusi agar lebih spesifik dan terukur. Nah, dalam tahapan ini saya juga minta ide teman-teman. Sebelumnya saya membuat tugas ini produk memproduksi masker. Kebetulan juga memang saya memanfaatkan peluang bisnis ini dengan memproduksi masker. Saya juga minta masukan dari teman-teman yang menonton atau teman-teman sekampus saya untuk tentang produk yang saya buat. Serta dalam tahapan screening atau penyaringan ini saya juga mengambil beberapa tester dari teman-teman yang lain, apakah kelemahan dari produk saya, apa yang harus saya lakukan agar produk saya berkembang dengan pesat. Tahap yang ketiga adalah preliminary product. Pada tahapan ini memulai proses awal pembuatan produk sesuai dengan konsep general dan catatan dari tahapan sebelumnya. Nah, kebetulan dalam tahapan ini kita harus punya proses awal pembuatan sesuai dengan konsep general. Nah, kebetulan saya juga memang dari rencana awal saya akan memproduksi masker dan saya sudah memproduksinya. Next, yang keempat, product evaluation and improvement. Tahapan evaluasi pada produk yang sudah diciptakan. Pada proses ini bisa disebut dengan tes produk, yang memungkinkan untuk dilakukan pengurangan dan atau penambahan pada produk yang diluncurkan. Biasanya pada tahapan ini sudah terlihat gambaran produk yang lebih ideal untuk dikomersialisasikan. Nah, dalam tahapan ini mungkin kita harus mengevaluasi produk yang kita luncurkan, mulai dari contohnya melakukan analisis SWOT, memperhatikan peluang, memperhatikan ancaman, kekuatan, kelemahan. Juga dari tester tadi kita bisa tahu apa saja yang perlu kita kembangkan, serta kita harus membuat inovasi atau penambahan pada produk kita agar menjadi lebih berkembang dari sebelumnya, serta menambahkan continuous improvement agar membuat produk kita terus berlaku dan berkembang. Tahapan yang kelima adalah produksi and developing process. Proses yang paling penting ialah produksi inovasi dengan memperhatikan pengembangan proses produksi. Next, tahapan yang terakhir atau yang keenam, monitoring and evaluasi. Nah, lakukan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi secara berkala, baik harian, mingguan, atau bulanan. Dalam ini ya, evaluasi tadi ya, bisa saja kita buat tester atau quality control berbentuk lembaran ataupun tester ke teman-teman mengenai masukan dengan secara rutin, contohnya seminggu sekali, sebulan sekali, agar kita bisa lebih update lagi mengenai apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita lakukan dalam mengembangkan produk yang kita produksi. Mungkin teman-teman cukup sekian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Maaf mungkin banyak salah juga, sama-sama masih belajar. Kalau ada masukan bisa di komen juga. Jangan lupa like, subscribe.